Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya. Terima kasih telah ingin menonton YouTube saya, Fernanda Hanafi Siregar. Jadi di sini buat para penonton tolong dibantu biar saya sering-sering upload video ataupun sering-sering mengeluarkan video yang mana yang saya pahami ilmu saya masalah penagihan di bank keliling ataupun sedikit yang saya pahami masalah manajemen di bank keliling. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jadi langsung aja kita di sini pembahasan tata cara menagih yang baik dan yang benar. Jadi sedikit ilmu yang saya pahami, tata cara menagih yang baik dan benar yang saya pahami, paling utama jika kita seorang petugas koperasi ataupun penagih lapangan, kita pahami terlebih dahulu yang pertama lapangannya. Jadi setiap penagih itu dikasih lapangan ataupun dikasih resort ataupun yang disebut dengan perbagian wilayah. Jadi ketika kita masuk ke suatu wilayah yang kita ingin masukin itu minimal kita pahami gang-gang kecilnya, kita pahami karakter orangnya, kita pahami juga masalah tempatnya. Jadi jangan kita sembarangan memberikan pinjaman kepada seseorang yang belum kita kenal. Jadi setidaknya pakai pembacaan karakter, gimana caranya rekan-rekan bisa ngelihat orang ataupun bisa membaca muka raut wajah. Contohnya gitu, kira-kira ini si nasabah ini ketagih nggak sama saya? Kalau dia macet nanti kayak mana? Kalau dia susah nanti kayak mana? Kira-kira di belakangnya ada siapa? Soalnya pinjaman bank keliling ini tidak ada jaminan. Soalnya pinjaman bank keliling ini saling mau ataupun sama-sama mau, tidak ada pemaksaan di awal. Jangan terjadi nanti ketika si rekan-rekan yang sedang nonton YouTube saya ataupun rekan-rekan yang sedang membuka usaha bank keliling asal memberikan pinjaman. Itu fatal efeknya. Soalnya modal yang kita berikan sama si nasabah ataupun duit yang kita kasih sama si konsumen kalau tidak tepat sasaran yang bisa mengakibatkan kebangkrutan ataupun tidak bisa balik modal. Jadi harus betul-betul dipahami masalah pemilihan nasabahnya. Jangan sempat rekan-rekan memberikan pinjaman itu asal-asalan. Bisa-bisa nanti usaha rekan-rekan bakalan hancur ataupun gulung tikar. Itu ilmu yang paling utama, yaitu pembacaan karakter. Yang kedua, berpenampilan seperti pengusaha. Kenapa dibilang berpenampilan seperti pengusaha? Penampilan kita itu harus dijaga. Penampilan itu daya tarik. Gimana caranya si konsumen itu yakin dengan kita? Kita meyakinkan bahwa kita sebenarnya kelihatan seperti pengusaha. Karena dari segi penampilan itu juga sangat banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya gimana? Jadi ada rasa kesegaran konsumen sama kita. Jadi kalau itu kita perhatikan zaman sekarang, rekan-rekan bisa ngeliat sendiri sekarang bank keliling merajalela di mana-mana. Ada yang bank keliling rambutnya dipirang-pirangin, ada bank keliling yang pakai anting, ada bank keliling yang pakai kalung gede-gede. Jadi seolah-olah kita kayak seperti seorang preman. Padahal sebenarnya kita bukan seorang preman. Kita hanya kolektor duit harian ataupun yang disebut dengan kredit harian. Jadi berpenampilanlah seperti pengusaha, berbicaralah seperti terdakwa, ataupun berbicaralah kita itu gimana caranya ucapan kita itu punya attitude, sopan santun, jelas, bisa dipahami oleh konsumen. Jadi ibarat kata si konsumen kita macet, memang betul yang dibilang kita harus ngelakuin penekanan, kita harus keras. Tapi coba rekan-rekan bayangkan, rata-rata penagih itu keras. Jadi kalau kita tidak pakai pikiran ataupun tidak pakai IQ, kita ikut-ikutan keras, ujung-ujungnya duit kita nggak keluar. Gimana caranya kita pendekatan sama si nasabah ini tersebut? Gimana caranya? Kita cari tahu solusinya. Ini si ibu ini gimana? Gimana biar dia bayar sama saya? Sudah saya tekan nggak bisa. Sudah saya kasari nggak bisa. Apa memang betul karena keuangan dia? Apa jangan-jangan dari cara nagih kita? Kita harus betul-betul pahami. Itu yang dibilang pemahaman itu tentang karakter itu paling penting, paling utama.
Kalau sempat pemahaman kita tentang karakter kita tidak paham, kita asal gertak, kita bikin asal-asal kasar. Jadi sempat saya briefing, kalau menurut saya yang saya pahami, seorang preman pun tidak mampu nagih kalau buat kerja bank keliling, yang saya pahami. Karena di bank keliling itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sama sekali. Cuman fotokopi KTP. Jadi tergantung si penagih. Jika si penagih yakin, jika si penagih percaya memberikan pinjaman, berikan pinjamannya. Tapi kalau tidak yakin, ragu-ragu, jangan. Hilangkan rasa segan. Jangan. Itu paling utama itu. Udah itu masalah pinjaman, kalau bisa carilah nasabah sebanyak mungkin. Yang dibilang sebanyak mungkin itu bukan berkumpul. Jangan berikan pinjaman berkelompok. Jangan berikan pinjaman berkumpul. Jadi kalau sempat rekan-rekan memberikan pinjaman berkumpul ataupun berkelompok, jadi rekan-rekan ada salah ucap ketika nagih. Jadi rekan-rekan ada si konsumennya yang nggak bayar satu orang, itu berefek fatal kalau di bank keliling. Kalau bisa cari nasabahnya sebanyak-banyak mungkin, gimana caranya berjarak dalam satu titik satu nasabah. Usahakan dalam 1 kilo satu. Gimana nasabah saya bisa sampai 150 orang. Itu aja putarannya dulu. Perkecil pinjaman, perbanyak nasabah. Udah itu perpendek hari. Kenapa dibilang perpendek hari? Sebenarnya bukan perpendek hari, perpendek nomor angsuran, perpendek berapa kali dia bayar. Soalnya zaman sekarang saingan ini ngeri, saingan keras. Semuanya sekarang ini udah main duit. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter ngelola duit kita nggak pinter-pinter memberikan pinjaman, kita nggak pinter-pinter gimana caranya kemampuan dari modal kita, seandainya modal kita modal kita tipis, tiba-tiba kita memberikan pinjaman melonjak kenaikan. Yang namanya nasabah, apalagi bank keliling, naik itu mereka paling hobi nasabahnya. Tapi giliran pembayaran nanti gimana? Kuat apa enggak? Karena ujung tombaknya koperasi atau ujung tombaknya bank keliling itu namanya storting. Storting itu apa? Tagihan. Kalau sempat tagihan bersihnya, tagihan murninya di luar talangan ataupun di luar potongan ataupun di luar sisa sobekan, itu mencret tidak sampai 70%, berarti waspada fatal. Itu mengakibatkan kemacetan. Berarti nasabah rekan-rekan banyak yang macet. Jadi harus dipelajari semuanya. Gimana caranya saya bisa menguasai lapangan? Gimana caranya saya bisa membaca karakter nasabah saya? Gimana caranya saya memberikan pinjaman tersebut? Apakah wajib berkelompok atau tidak? Jadi harus dipahami semuanya. Jangan kita sebatas paham, oh dia bank keliling, saya buka juga. Padahal kita belum punya ilmu, kita main nekat-nekat aja. Jangan salah, di bank keliling itu jarang nasabah bayar sampai putus. Jarang. Saya sampaikan sama rekan-rekan. Dari 100 nasabahmu, paling 4 orang itu bayar sampai habis. Paling 40 orang itu nasabah yang bayar sampai habis. Rata-rata minta digulung lagi, diputar lagi. Itulah kerjaan di bank keliling. Jadi kalau sempat rekan-rekan salah putar ataupun salah permainan, resikonya fatal. Udah itu saya harapkan di sini semuanya sama-sama gimana buat para pemula betul-betul dipahami. Jangan sempat yang seperti saya bilang tadi, kita bekerja tapi kita tidak tahu tujuan kerjaan kita apa. Soalnya di bank keliling itu yang paling kita pahami paling utama lapangan. Kalau sudah hafal kita lapangan, tinggal bagian kantor pembukuan. Kalau sudah hafal kita pembukuan, tinggal bagian komisi. Komisi itu apa? Bunga. Berapa persen keuntungan kita. Kita harus paham. Sehari saya ngeluarin duit berapa. Sehari biaya duit yang saya keluarkan berapa. Bunganya berapa. Untungnya berapa. Itu semuanya ada kali-kalinya. Jadi gak ada yang gak mungkin buat para pemula semuanya kan. Kalau seandainya saya juga gugup ngomongnya, harap maklum buat semuanya, saya juga masih belajar. Saya juga dibilang udah senior, belum senior. Setidaknya saya terus belajar. Yang paling ngeri dalam koperasi, ketika saldo kita turun, modal kita turun, kita tidak bisa bertahan, itu yang fatal. Ketika saldo kita turun, ataupun modal kita tidak ada lagi, gimana caranya nasabah itu kalau bisa rekan-rekan putar lagi pinjamannya. Mau dia terima berapapun, putar. Yang penting rekan-rekan siap. Yakin rekan-rekan mampu nagihnya. Soalnya
yang rekan-rekan kasih pinjaman harus pas sasaran. Kalau rekan-rekan tidak pas sasaran, kehancuran yang ada sama rekan-rekan. Jadi di sini juga ada yang bertanya sama saya di kolom komentar, kalau target 24 kali kenapa dikalikan 5% bukan 4%. Jadi gini, kalau seandainya si abang yang berkomentar ataupun saya yang pemilik usaha, contoh, kenapa target itu saya kalikan 5%? Biar si penagih lebih tegas dalam menagihnya. Karena kalau 1 juta tagihannya 50.000, makanya dikali 5%. Kalau dia ibarat kata dropnya 80 juta, berarti tagihannya 4 juta. Karena kita pakai 24 hari. Kalau kita pakai yang 30 hari, berarti angsurannya 40.000. Kalau kita pakai yang 40 hari, berarti angsurannya 30.000. Jadi kalau kita pakai yang 24 hari, berarti kita harus sesuaikan tagihannya berapa sehari. Seandainya pinjaman 1 juta. Sehari 50.000, pakai yang 24 kali. Ya nggak mungkin dong kita bikin angsurannya 50.000, di buku target 40.000. Berarti si penagihnya santai nagihnya. Namanya bekerja itu wajar, namanya menekan. Yang intinya gimana caranya orang yang kita tekan ini, orang yang kita ajarin ini, biar ada hasilnya. Gimana caranya suatu saat nanti dia bisa punya usaha sendiri, dia bisa bangkit sendiri. Setidaknya walaupun dia tidak suka sama kita, dia punya ilmu yang diambil dari kita. Namanya kita orang lapangan. Daun yang hijau kan gak selamanya hijau, pasti bakalan kuning jatuh, bakalan pasti bergantian. Tapi sekarang udah zamannya zaman duit. Kalau kita nggak pandai-pandai main duitnya fatal, hati-hati. Jadi saya di sini jujur aja, saya juga modal dasarnya bukan modal saya. Saya modal dasarnya modal orang lain. Jadi usaha ini dirintis tanggal 25 bulan 7 tahun 2021. Modal saya awal itu semuanya 82.900.000. Kejadian di bulan 12 Desember 2021 saya cekcok dengan yang namanya yang memberikan saya modal. Jadi si yang memberikan saya modal ini dari nominal 82.900, dia minta damai sama saya 90 juta. Padahal sebelumnya saya sudah ngasih duit sama dia hampir 40 juta. Berarti nominal yang saya kasih dia sama dia dari modal 80 tersebut 130 juta. Dalam jangka gak nyampe 5 bulan. Terus yang ditekan saya. Gimana caranya? Saya ditekan. Gimana caranya ini balik? Saya minta jangka sama dia. Saya minta waktu sama dia. Kasih saya kesempatan. Padahal saldo di lapangan sebenarnya usaha itu dibilang terlalu banyak, tidak, saldonya di lapangan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa diatasin. Bukan ngutang dari orang, sebagian ada juga sih. Tapi bisa diatasin duit 130 juta itu mudah-mudahan teratasi. Kok bisa Pak? Kayak mana caranya Pak? Intinya semua ilmu harus dipahami. Kalau kita nggak memahami ilmu koperasi, kita sebatas nekat-nekat, kita sebatas ngutang duit orang buat modal usaha, hati-hati. Karena ketika usaha yang besar tersebut, pinjaman yang besar tersebut, ketika jatuh, itu buat nyairinnya lagi nggak mampu. Gimana caranya? Harus berani memperkecil pinjaman. Jika si konsumen ini sebelumnya pinjamannya 2 juta, harus berani gimana caranya rekan-rekan kasih pinjaman 800.000. Gimana pun caranya. Intinya mungkin kalau ada salah omong dari saya minta maaf. Terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.